Selamat jumpa pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Dalam pembelajaran ini, kamu akan mempelajari jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem disebut juga jaringan embrional, adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal bentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan atau pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Jadi, dari gambar tersebut kamu dapat melihat bahwa meristem primer itu terdapat pada ujung-ujung batang dan ujung akar dari tumbuhan, sehingga dia terus bertumbuh dan menyebabkan tumbuhan semakin tinggi dan akar semakin panjang. Meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velloide. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Pada gambar kamu bisa melihat bahwa kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil, sedangkan tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium vaskuler. Aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Aktivitas pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, sedangkan pembelahan ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau disebut juga jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi diri dari kerusakan mekanik. Contoh dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis. Perhatikan gambar. Sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan seperti stomata atau mulut daun, sisik, trikoma atau rambut-rambut, dan duri, spina. Jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar seringkali disebut jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh jaringan dasar antara lain adalah jaringan parenkim. Perhatikan gambar tersebut. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain, misalnya pada buah dan umbi. Parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Jaringan penyokong atau penguat.
Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan namun tidak merata. Sedangkan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan serat fiber dan jaringan sklereid. Jaringan serat terdiri atas sel-sel yang memanjang meruncing pada kedua ujungnya dan tersusun membentuk benang. Jaringan serat banyak ditemukan pada jaringan xilem. Sedangkan jaringan sklereid terdiri atas sel-sel yang pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur. Jaringan sklereid ini banyak ditemukan pada kulit kacang atau buah pir. Jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan pengangkut terdiri atas dua jenis, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Perhatikan gambar pada layar. Pada gambar ditunjukkan sel pembuluh xilem dan sel pembuluh tapis pada floem. Masing-masing merupakan jaringan pengangkut pada tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Perhatikan gambar penampang melintang akar. Pada bagian A itu adalah akar tumbuhan dikotil dan B akar tumbuhan monokotil. Bagian terdalam dari korteks disebut endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat inpukan seperti pita yang disebut pita Kaspari yang berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Pada gambar ditunjukkan lapisan endodermis dan pita Kaspari. Struktur dan fungsi jaringan pada batang. Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Perhatikan gambar. Gambar tersebut menunjukkan penampang melintang batang pada tanaman batang dikotil dan batang monokotil. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran. Sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkutnya tersebar. Antara xilem dan floem pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil terdapat kambium vaskular yang aktif membelah. Struktur dan fungsi jaringan pada daun. Masih ingatkah kamu fungsi daun? Ya, benar. Fungsinya antara lain mengambil CO2 untuk fotosintesis dan mengatur penguapan air atau transpirasi, serta pernapasan atau respirasi tumbuhan. Bagaimana daun tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut? Mari kita bahas. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup, menyesuaikan kondisi lingkungan. Tahukah kamu pada bagian mana fotosintesis terjadi? Perhatikan gambar penampang melintang daun pada layar.
Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar, dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Di dalam daun juga terdapat jaringan xilem yang membawa air dan mineral dari batang dan jaringan phloem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Demikianlah pembelajaran kita tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Selanjutnya silakan kerjakan tugas.